Kalau gue lihat tuh Arsenal tuh memang tidak didesain dan ditanamkan filosofi untuk menjadi klub yang juara. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audi Bala, diskusi bola abal-abal. Arsenal, kenapa menjelang akhir musim ini seperti kehilangan taji dan habis bensin ya? Selalu aja begini ya. Kira-kira kenapa ya guys ya? Arsenal kok kayaknya tuh udah sampai akhir musim tuh loyo banget. Sampai akhirnya disalip kan sama Manchester City kan. Sekarang udah jadi nomor 2 kan. Nah udah tuh, kayaknya posisi itu akan bertahan sampai akhir musim tuh. Mungkin gini ya, kalau gue sebagai fans sepak bola yang suka menganalisis sepak bola ya, kalau gue lihat tuh Arsenal tuh memang tidak didesain dan ditanamkan filosofi untuk menjadi klub yang juara. Mentalitas itu tuh nggak ditanamkan betul di Arsenal. Ini berhubungan sama, kembali lagi, manajemen again ya. Sekarang gini, gua akui buat fans Arsenal pasti mereka tuh akan frustasi dengan Mikel Arteta, tapi jujur lah, nggak bisa menutup mata dong, Arsenal bisa kayak gini karena Mikel Arteta juga, ya kan? Jadi Arsenal sebelum Arteta itu kan kayak susah banget ya masuk ke Champions League, ya kan? Susah bersaing di papan atas, tapi sama Arteta pelan-pelan skuadnya dibangun, akhirnya bisa bersaing di papan atas. Dari musim 2022-23 ya kan, terus bisa tembus semifinal Champions League 2 musim beruntun ya, meskipun yang musim ini lolosnya kayaknya ada faktor hokinya gede gitu kan, tapi tetap aja lolos ke semifinal kan ya. Jadi Arteta ini punya jasa lah, punya kontribusi, tapi cuma sampai di situ aja karena dia nggak bisa bawa Arsenal ke next level, ke tahap selanjutnya. Oke, musim 22-23 tuh mereka runner up. Oke, musim 23-24 mereka runner up. Nah, musim 24-25 harusnya mereka jadi juara dong. Ya kan, karena 2 kali runner up nih, udah cukup nih ya pengalaman 2 kali runner up. Harusnya 24-25 ketika Manchester City betul-betul menurun karena lagi transisi, mereka bisa manfaatkan momentum ini, tapi akhirnya mereka kalahnya sama Liverpool. Musim ini mereka udah unggul 9 poin nih, udah sampai 12 poin bahkan. Kesalip kayaknya nggak nyampe sebulan langsung kesalip gitu kan. Ya, jadi kelihatan memang tim ini tidak didesain untuk menjadi tim yang juara. Mentalitas itu nggak ditanamkan baik oleh manajemen maupun oleh pelatihnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kalau menurut gue nih yang pertama, alasan pertamanya ini, karena memang Mikel Arteta itu bukan tipikal pelatih yang bisa membawa klub itu naik level, ada di tahap selanjutnya, bersaing memperebutkan gelar juara sampai akhir musim, dan setiap musim, bukan satu musim doang. Arteta tuh bukan manajer kayak begitu. Arteta itu sebenarnya cocok kalau dia tuh ngelatih klub-klub kayak misalkan Aston Villa, Brighton, Atletico Madrid misalkan, ya kan, atau AS Roma, Atalanta. Kalau di Premier League siapa lagi ya? Bournemouth, ya. Cocok tuh Arteta tuh, karena dia bisa meningkatkan kualitas tim, tapi dia tidak bisa membawa tim ini naik level menjadi title contender setiap musim. Nggak bisa. Alasannya itu ya macam-macam ya, banyak banget ya. Salah satunya adalah kebijakan dia untuk mendatangkan dan menjual pemainnya sendiri. Oke, Arteta itu adalah manajer, dia punya hak veto untuk menerima dan menolak ya pemain yang akan datang. Dia juga punya andil untuk memilih siapa yang akan dibeli. Nah, di sini mulai kelihatan bahwa Arteta itu nggak pengen ada tim pemain bintang di timnya, karena dia kepengen sebuah tim itu bermain kolektif. Tidak ada bintang yang mencolok di dalam tim itu, karena semuanya itu bekerja sama, saling menutupi, ya.
Di atas kertas sih bagus ya, filosofi kayak gini ya. Mungkin kita bisa ngeliat dari PSG lah ya. PSG itu kalau presiden yang bilang ya, Nasser Al-Khelaifi bilang nggak ada tim di PSG yang sekarang. Tim bintangnya tuh lah ya tim PSG itu sendiri gitu kan. Tapi kan nggak bisa dibohongin kalau mereka tuh punya Dembele. Oke? Nah itu. Kemudian coba kita lihat Manchester City. Manchester City itu punya banyak sekali pemain yang bisa bikin perbedaan. Nggak cuma Haaland loh ya. Sekarang tuh mereka udah punya Nico O'Reilly, punya Semenyo, punya Doku, punya Cherki. Ayo, ada Donnarumma juga yang jadi faktor X nih. Ya, jadi kalau misalkan ada satu pemain yang jelek, ya pemain lain bisa mengcover. Bahkan pemain yang main jelek sekalipun, itu tetap bisa bikin kontribusi buat Manchester City dan meraih kemenangan. Contohnya waktu lawan Burnley 1-0. Ya cukup lewat golnya Haaland ya. Dan ketangguhan lini belakangnya City udah cukup itu tuh ya buat mengkudeta Arsenal. Terus Liverpool waktu juara 2019-2020 ada Salah, ada Mane, ada Firmino. Terus waktu juara 2024-2025 ada Salah, ada Luis Diaz. Mereka semua punya pemain-pemain yang bukan cuma bintang loh ya, tapi bisa membuat perbedaan, bisa memecah kebuntuan, bisa memberikan inspirasi kepada timnya ya ketika buntu, ketika kesulitan mencetak gol, atau misalkan diserang terus sama pemain lawan dan gimana caranya mereka tuh bisa bertahan. Mereka tuh punya faktor-faktor itu, sementara Arsenal nggak ada ya, karena Arteta kepengen timnya main kolektif, semua pemain harus kontribusi, nggak ada pemain yang dominan. Kenapa Arteta kayak begitu? Ini asumsi gue aja ya. Asumsi gue, Arteta itu trauma sama case-nya Aubameyang dan Mesut Ozil. Waktu awal kedatangannya Arteta, pertama dia harus ngadapin Mesut Ozil yang problematik, ya kan? Ozil bintangnya Arsenal pada saat itu, playmaker utama, asisnya tuh banyak setiap musim, gajinya gede, tapi akhirnya dia problematik kan, macam-macam masalahnya Ozil tuh, yang masalah dia komentar soal Muslim Uighur lah, yang kayak gitu-gitulah ya. Nah Arteta tuh nggak bisa manage si Ozil ini, Arteta tuh nggak bisa deal dengan masalah itu. Ya kan, akhirnya Ozil disingkirin dari tim utama, akhirnya lama-lama dilepas ke Fenerbahce. Sama Aubameyang gue inget banget ya di film dokumenter Amazon Prime. Di situ kan Aubameyang kalau nggak salah dia telat balik ke klub ya, setelah dia sempet izin cuti mau ke Perancis nyamperin orang tuanya lah gitu kan. Pas balik ke Arsenal jadi telat itu kan. Dan belum lagi Arteta menilai bahwa Aubameyang itu banyak tingkah lah gitu. Dibekukan lah dia dari tim utama, disuruh latihan terpisah bahkan. Ya, jadi lo bayangin Aubameyang tetap datang ke camp latihan Arsenal, tapi dia nggak boleh ikut latihan sama tim utama, suruh latihan sendiri. Dan itu berbulan-bulan. Bahkan udah ditanyain ya sama manajemen Arsenal ya soal Aubameyang ya, udahlah toleransi lah kan, Arteta nggak mau. Nah mungkin disinilah nih di dua case Aubameyang sama Ozil ini dia menilai bahwa tim itu tuh nggak bisa ada pemain bintang. Semua tuh harus setara, semua harus kontribusi, bermain tuh kolektif. Sehingga ketika juara tuh, yang dilihat tuh Arsenal as a team, bukan as like pemain 1-2 orang gitu kan. Dan itu kredit akan besar banget untuk Arteta yang bisa membangun tim itu. Nah, tapi sayangnya ya, Mikel Arteta nggak pernah sadar bahwa pemain bintang itu bukan cuma bintang, tapi mereka tuh yang bisa memberikan perbedaan, yang bisa menginspirasi, yang bisa menjadi faktor X sebuah tim bisa menjuarai kompetisi bergengsi. Coba kita lihat tim-tim yang mendominasi lah ya. Tadi gue bilang kan, PSG itu mungkin mereka ngakunya nggak ada bintang ya, tapi mungkin nggak ada bintang yang levelnya tuh Mbappe, Neymar, Messi, Cavani, Zlatan, enggak. Mereka punya Dembele, dan itu kelihatan waktu PSG menang lawan Liverpool. Terus Barcelona, ya kan, di eranya ya punya Messi, Neymar, Suarez, Xavi, Iniesta, Busquets, dan lain sebagainya ya. Dan era sekarang mereka punya Lamine Yamal, mereka punya Rafinha. Oke? Real Madrid, of course, punya Vinicius sama Mbappe. Oke, sesama Premier League nih, Manchester City udah ya, Liverpool udah ya.
Mungkin apa ya, misalkan MU deh ya, King MU punya Bruno Fernandes sebagai faktor X-nya ya, anyway ya, dia punya Bruno Fernandes, sekarang mereka punya Matheus Cunha sama Bryan Mbeumo ya, itu bisa menjadi faktor X, dan super sub bernama Benjamin Sesko. Tetap aja gitu-gitu MU itu punya pemain yang bisa membuat perbedaan itu. Sementara Arsenal nggak ada yang kayak gitu. Siapa? Gyökeres. Yalah, golnya dia berapa sih? Saka yang nggak bisa diandelin buat cetak gol terus-terusan kan? Siapa? David Raya. Mungkin dia ngelakuin banyak save penting ya, dan dapat Golden Glove 2 musim beruntun. Tapi gue tetap tidak menilai bahwa Raya itu adalah salah satu kiper yang top levelnya kayak Alisson Becker zaman jaya-jayanya, Jan Oblak zaman jaya-jayanya, Thibaut Courtois. Raya tuh nggak di level itu ya. Raya tuh masih satu level di bawah mereka ya. Terus siapa? Gabriel dengan sundulan cornernya. Masa ngandelin center back buat cetak gol? Yang bener aja loh. Udah tuh ya, udahlah, dia nggak punya pemain bintang yang bisa bikin perbedaan. Di dalam tim itu juga nggak punya pemimpin yang karismatik. Liverpool zaman Klopp dulu punya namanya Henderson, Milner, Van Dijk, Robertson, Mo Salah. Waktu juara 2024-2025 mereka masih punya Salah, Van Dijk, Robertson, Trent juga ya. Terus Man City, of course Man City ya, dulu punya Kompany keluar, habis itu ada Kevin De Bruyne, Aguero, Bernardo Silva, Rodri, Ruben Dias bahkan. Mereka punya pemimpin di dalam tim itu. Oke, terus kita geser ke liga yang lain deh gitu kan. Misalkan Barcelona kalau sekarang ditanya siapa pemimpinnya mungkin agak kurang jelas ya, tapi pemain senior yang cukup karismatik di situ ya salah satunya Frenkie de Jong, Rafinha, terus Lewandowski mungkin, Jules Koundé. Intinya mereka punya pemain-pemain senior yang punya leadership, yang bisa nge-manage timnya, yang bisa mengayomi timnya, yang ketika tim itu semakin menuju akhir musim, semakin tekanannya besar, mereka tuh bisa memimpin dan bisa menenangkan rekan-rekan setimnya. Ketika timnya kebobolan, dia bisa mengayomi tim teman-temannya bahwa oke, kita nggak perlu panik, kita akan cetak gol lagi, lalalala gitu. Nggak ada Arsenal tuh pemain kayak gitu tuh, nggak ada. Declan Rice itu bukan kayak begitu ya, dia cuma bisa bilang it's not done ya kan, waktu kalah sama Man City gitu. Tetap aja nggak ada ya kan, nggak ada di Arsenal tuh, nggak ada pemain yang modelannya kayak begitu ya. Jadi selama Arsenal itu memang tidak mendesain tim mereka untuk menjadi tim yang juara dengan mendatangkan pemain-pemain yang memang pengalaman ada dan bisa jadi bintang, bisa menjadi faktor X. Kemudian pelatihnya menurunkan egonya, ya kan? Gak bisa dia harus bermain kolektif tim untuk jadi juara, enggak. Tapi untuk bersaing di papan atas bisa dia bersaing di papan atas, tapi untuk jadi juara gak akan bisa Arteta dengan cara kayak begitu. Ya, jadi dia harus mau menurunkan ego dan coba untuk mengubah perspektifnya dia mengenai pemain bintang gitu. Dan juga dari segi manajemennya juga ya biasa ya, owner Amerika ya, sangat profit oriented ya. Tapi ya kembali lagi ya, klub bola itu kan dinilai bagaimana dari prestasinya juga kan. Kalau nggak prestasi kan nilai pasarnya juga nggak akan gede-gede amat guys gitu. Jadi kalau mau punya uang dan sustain ya timnya harus juara. Nggak bisa ngandelin cara kayak begini, cara pengelolaan klub ini nggak bisa caranya kayak begini. Oke, itu aja dari gua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Silakan masuk ke page gue di IDN Times. Lu bisa baca banyak banget artikel soal sepak bola yang menarik, unik, dan juga faktual ya, sesuai fakta. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio. Ciao.